karena ini gereja di pinggiran, gereja di Klaten, tapi Klatennya itu sudah berbatasan dengan Gunung Kidul, Yogyakarta. Sehingga dengan demikian memang anggotanya lama-kelamaan itu habis. Singkat cerita, terakhir tercatat itu tinggal 4 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Maulad Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan makasih buat teman-teman yang udah hadir. Ya, kali ini kita akan membahas, aduh saya mau sakit perut ini ya, ketawain ya. Jadi kita tahu bahwa ada satu gereja ya di Kabupaten Klaten, Gereja Kerasulan Baru yang dibeli oleh Kodonditan dan juga Kohani ya, dan gereja tersebut sudah berganti atau sudah bertobat, sudah mualaf ya, gereja tersebut sudah menjadi masjid, tapi belum selesai ya pembangunan masjidnya, renovasinya belum selesai, yaitu Masjid Isa Al-Masih. Tapi di sini saya mau bilang, yang lucu itu adalah Oten-Oten. Mereka nggak terima gitu kan. Nggak terima kalau ada gereja yang dijual. Sebenarnya gereja dijual itu udah hal yang biasa. Yang membuat mereka nggak menerimanya adalah karena gereja tersebut jadi masjid. Ya, nggak boleh gitu. Kami sedang berjuang gitu kan. Para YouTuber atau polemikus Kristen ini kan merasa, wah kita udah berjuang ternyata kita kalah. Ya, kita hancur. Gimana gitu kan. Sehingga mereka menggiringlah berita tersebut, membuat hoaks-hoaks, membuat fitnahan, biar para oten-oten yang ada di luar sana tuh tetap semangat, tidak putus harapan gitu kan. Jadi kalau mereka putus harapan, nanti donasinya putus juga, bahaya. Bagi oten-oten yang ada YouTube ini, kalau oten-oten di luar nyerah, ya udah merasa, udahlah nggak usah lagi kita lawan muslim, nggak bisa gitu kan. Nah, nanti mereka nggak mau donasi lagi, susah gitu. Terus kita lanjut, ya. Kita lihat si Emen, ya, koar-koar, wah mana ada gereja dijual, fitnah itu gitu kan. Itu memang gerejanya sudah pindah jemaatnya, dia bilang kan. Itu jemaatnya sudah pindah memang, mereka pindah ke gedung yang lebih bagus. Itu menurut si Emen ya. Dia bilang udah pindah ke gedung baru. Terus kalau yang lain-lain juga mengatakan itu pembeliannya curang, begini-begini gitu kan. Tetapi kenyataannya, jadi ini klarifikasi langsung dari yang penjual, ya, dari pihak Kerasulan Baru, Gereja Kerasulan Baru yang dipanggil oleh para polemikus Kristen untuk hadir di Zoom mereka, untuk menjelaskan, kok bisa gitu gereja mereka tuh dijual, kok bisa gitu, ya. Dan ini sekaligus menampar si Emen itu, yang tukang buat berita hoax selalu, ternyata nggak ada kejadian kalau mereka tuh pindah gedung. Gedung mereka tuh memang sudah ada yang baru, bukan baru, induk namanya ya. Induk itu udah lama, udah ada. Sedangkan gereja yang satu lagi itu memang ada juga, itu cabang, baru dibuka. Jadi duluan ada induknya, baru buka cabang. Ternyata gagal. Yang cabang ini, yang dijual ini, gagal. Ya, dibuka gagal. Dan itu pun ya dikatakan langsung oleh pengurus gereja tersebut yang hadir ini ya, yang mengatakan, ya mau gimana lagi, nggak laku gerejanya. Mereka udah coba buka, ternyata nggak laku. Jemaatnya cuma 4 orang gitu. Cuma 4 orang, bayangkan gitu, dia bilang. Jemaatnya 4 orang yang nombok gitu kan. Jadi jarak dengan gereja pusat itu cuma 4 kilometer, dia bilang. Sebenarnya 4 kilometer itu jauh loh untuk ukuran satu daerah. Ya, untuk kota kecil. Untuk kota kecil itu 4 kilometer tuh dari ujung ke ujung udah. Yang benar itu memang kekristenan nggak laku di sana. Orang udah bertobat. Nggak mau. Ya, nggak mau. Jadi dikatakan banyak orang yang dulunya ada beberapa jemaat, terakhir nggak mau lagi berjemaat di sana, alasannya merantau, alasannya ya nggak bergereja lagi. Tapi ya bisa jadi yang nggak bergereja ini udah bertobat. Ya, udah bertobat. Jadi teman-teman mungkin dengar dulu lah penjelasan dari pengurus gereja ini yang sedang ditanyakin oleh para polemikus Kristen ya, yang sedang marah. Oke, selamat menyaksikan.
mengapa gereja itu dijual gitu. Mungkin Evangelis bisa menjelaskan gitu secara runtut gitu. Silakan Evangelis. Ya, sebenarnya gereja ini udah gereja lama ya, gereja tua, sudah sejak tahun 80-an gereja itu ada di sana. Ya, tetapi dalam perkembangannya memang pertumbuhannya ini tersendat, cenderung semakin lama tidak kelihatan berkembang. Dikarenakan satu, tempatnya yang berdekatan dengan gereja induk. Jadi gereja Gentan ini dekat dengan gereja Kerasulan Baru induk yang jaraknya itu hanya sekitar berapa ya, 4 kilo mungkin dari situ. Sehingga banyak jemaatnya itu yang kemudian kembali ke gereja induk. Kemudian juga kaum mudanya banyak yang kemudian merantau karena ini gereja di pinggiran, gereja di Klaten, tapi Klatennya itu sudah berbatasan dengan Gunung Kidul, Yogyakarta. Sehingga dengan demikian memang anggotanya lama-kelamaan itu habis. Singkat cerita, terakhir tercatat itu tinggal 4 orang. 4 orang itu saja, yang 2 pemuda itu sudah merantau. Nah, dalam kondisi yang demikian, setelah dievaluasi oleh pemimpin pusat Gereja Kerasulan Baru, akhirnya diambil keputusan demi efisiensi pelayanan, maka kemudian gereja ini ditutup. Ibadah penutupan itu sudah dilakukan semenjak sebelum pandemi. Sehingga pada saat gereja itu streaming ya, gereja itu kan pernah ya namanya tempat ibadah tidak diizinkan digunakan. Nah, pada saat itulah gereja itu sudah nggak dipakai lagi. Ada ibadah khusus penutupan yang kemudian dilanjutkan dengan mengangkut beberapa mebeler, simbol-simbol yang ada di dalam. Nah, yang di luar ini memang lupa karena tempatnya itu simbolnya itu di atas, tinggi. Kita pengennya kapan-kapan, akhirnya lupa. Dan pikiran kita juga begini, karena gereja itu nanti, aset gereja itu nanti akan dijual juga ke gereja, ya kita santai-santai sajalah. Nanti kalau sudah dekat, nanti kita turunkan dan lain sebagainya. Karena memang yang kita tawarkan itu kepada gereja-gereja. Itu jadi awal mulanya seperti itu. Jadi misalnya dikatakan bahwa anggotanya kemudian berpindah dan lain dalam artian pindah agama itu enggak ada. Itu semua enggak ada. Memang anggotanya memang enggak ada ya. Jadi yang kita jual itu bangunan bekas gereja. Itu kita sendiri mengatakannya sudah bukan gereja. Evangelis Wahyu, saya potong sedikit ya, mohon maaf. Sebenarnya gereja itu mulai ada ide untuk dijual itu sejak kapan, Evangelis? Dari sejak penutupan itu atau ada kebaktian mungkin dari pihak dari Gereja Mawen yang mungkin mengisi kebaktian atau sebelum atau sesudah pandemi, Evangelis? Oh, sebelumnya itu memang dipakai buat kebaktian ya. Tetapi memang jemaatnya itu berganti-ganti. Ada jemaat dari gereja induk yang kemudian nyaman kebaktian di situ, maka dia pergi ke situ. Tetapi bukan anggota resmi yang ada di situ. Bukan anggota resmi yang ada di situ. Keanggotaannya di gereja induk. Cuma dia mungkin ingin cari suasana yang baru, kebaktian di situ. Itu masih rutin ya pada waktu sebelum ditutup itu rutin. Minggu dan Rabu itu digunakan sebagai ibadah. Tapi saya katakan ketika pandemi melanda itulah awal mula kemudian bertepatan mungkin ya. Begitu ditutup, ternyata pemerintah juga mengeluarkan aturan tidak boleh ibadah di gereja. Kita harus daring itu ya, ibadahnya streaming. Ya. Kemudian setelah itu anggota yang masih ada di dekat gereja itu ibadahnya gabung ke gereja induk. Mereka tetap saja di Gereja Kerasulan Baru, nggak kemana-mana. Evangelis, kalau kita bicara gereja induk, di situ kan ada gereja Mawen, ada gereja mana lagi? Urung ya kalau nggak salah ya. Nandong. Nandong. Nah, itu yang disebut gereja induk itu yang Mawen ya atau yang mana? Yang Mawen. Ya, yang anggotanya yang banyak itu. Yang Mawen ya. Yang Mawen ya. Oke. Evangelis, setelah ditutup, terus mungkin kan ada selentingan mau dijual. Lalu kira-kira siapa saja yang sudah pernah menawar atau bertanya kepada pihak yang diberi kuasa jual oleh gereja? Lalu misalnya kenapa kepada penawar pertama, kedua, ketiga, keempat belum dikasih gitu misalnya. Itu bagaimana Evangelis? Bisa dijelaskan? Ya, kita gereja menawarkan ke gereja-gereja yang ada di sekitar ya, itu dengan memberikan harganya sangat murah itu, karena memang kita harapannya biar itu bisa dipakai pelayanan lagi. Harganya tidak saya sebutkan nominalnya itu murah. Tetapi di dalam pembicaraan
beberapa gereja itu berminat, ya, berminat melakukan pendekatan, penawaran, tapi tidak sampai pada titik temu. Misalnya, ada yang mengatakan kalau diangsur boleh enggak. Nah, itu pemimpin pusat enggak setuju. Ada yang mengatakan begini, kalau dikontrak dulu gimana, saya bayarnya besok. Nah, pemimpin pusat juga tidak setuju. Kemudian ada yang sangat bersemangat, sampai survei ke sana dan lain sebagainya, lihat-lihat, setuju. Tapi berjalannya waktu menjadi ragu-ragu. Karena dia punya pikiran, nah ini nanti kalau saya beli kira-kira bisa dipakai lagi untuk gereja atau tidak. Nah, yang seperti itu. Sampai akhirnya datanglah orang yang namanya... Saya dengar katanya dari pihak pemerintah desa juga menawar gitu untuk kegiatan. Oh iya. Ya, gimana itu? Pemerintah desa itu menawar mau dibeli buat bagian dari kantor desa. Cuma tawarannya memang sangat rendah ya, dari sisi nominal itu tidak disetujui oleh pihak gereja. Ya, teman-teman udah lihat ya. Ternyata memang gereja tersebut nggak laku. Mereka udah berusaha. Ya, dikatakan kalau mereka itu sudah berusaha untuk membuat gereja itu survive, segala cara dilakukan, tetapi memang jemaatnya cuma 4 orang terakhir. 4 orang, mau ngapain ibadah 4 orang? 4 orang mending main guli kayak main ludo gitu kan, 4 orang gitu. Untung masih ada 4, bukan 2 ya. Kalau 2 main catur aja lah mereka di gereja. Nombok masih gereja tersebut, karena kan harus ada yang khotbah di situ. Ya, 4 orang tuh saya rasa pun satunya atau 2-nya itu sambil bantuin yang main alat musik gitu ya. Dia yang mainin alat musik, dia yang duduk ke kursi dengerin khotbah pendetanya. Ya pasti nombok, jangankan 4. 10 aja nombok kok. Gereja isi 10 orang, 15 orang tuh nombok. Apalagi cuma 4 orang. Ngakak saya lihatnya ini ya. Aduh, sedih sekali, 4 orang coy. Jemaat 4 orang ngapain? Itu pun bapak, mama, sama anak mungkin gitu. Cuma satu keluarga. Nggak laku gereja itu. Tutup aja memang. Ya. Jadi memang harusnya tutup. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Saat jadi gereja berapa orang, saat jadi masjid berapa orang. Nah, ini yang teman-teman harus lihat. Jadi, inilah oten-oten ini ya. Yang lebih ngakak itu apa tahu? Yang lebih ngakak adalah, ya ini. Ada ibadah khusus penutupan yang kemudian dilanjutkan dengan mengangkut beberapa mebeler, simbol-simbol yang ada di dalam. Nah, yang di luar ini memang lupa karena tempatnya itu simbolnya itu di atas, tinggi. Kita pengennya kapan-kapan, akhirnya lupa. Kita pengennya kapan-kapan, akhirnya lupa. Yang lebih ngakak itu, ya teman-teman udah dengar ya, mereka lupa mencabut atribut kekristenan yang ada di luar, lupa sama salib gitu ya. Yang di dalam mereka bilang udah diambil, tapi yang di luar mereka kelupaan. Mereka kelupaan dengan simbol salib dan simbol gerejanya. Bayangkan, simbol utama mereka, salib itu mereka lupa, padahal gitu besar. Begitu kita keluar, kita lihat gedungnya, udah nampak ada salib itu padahal. Ya. Itu lambang paling besarnya padahal di gereja itu, tapi bisa kelupaan. Artinya apa? Memang mereka ini selalu lupa Tuhan. Mereka ngomong, mereka pengikut, ya, pengikut Yesus begini, tapi mereka selalu melupakan Yesus. Ada apa-apa sama Yesus, larilah. Ya, ini kemarin baru Jumat Agung. Ya. Dari Jumat Agungnya udah ketahuan mental-mental para pengikut Yesus ini. Kalau ada apa-apa dengan Yesus, larilah, selamatkan diri, sembunyi. Ngapain? Dia kan bisa memperjuangkan hidupnya sendiri. Kita ngapain belain dia? Kan gitu, oten-oten. Ya. Jadi sampai salibnya itu pun kelupaan. Inilah otak-otak manusia ini ya. Gila nyari duitnya aja nih. Cari uangnya aja, tapi salibnya ditinggalkan. Ya, teman-teman oten lah yang nilai sendiri ya. Ini bukan saya yang ngomong loh. Ini di channel Kristen, kita cuma ngambilin biar kalian tahu. Biar kalian tahu. Ya. Oke, itu aja. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, semoga bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Dan di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.